Oke, Shalom Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada di program Jesus Call hari ini. Kembali saya dipercayakan untuk mengisinya gitu ya. Sebelum kita masuk kepada apa yang akan saya bawakan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau beracara atas kami dan Engkau yang berbicara atas kami. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan, kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu untuk berbicara. Biarlah kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, di program kali ini saya membawakan sesuatu yang menurut saya, yang saya baru dapatkan Bapak Ibu teman-teman ya. Saya percaya dan kita tahu bersama bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan, betul ya? Jadi pasang surut hidup kita, ya kita pasang surut hidup kita itu adalah cerita jalan kita gitu ya. Mau seperti apapun kehidupan kita, mau bagaimanapun jadinya kita sekarang ini, itu adalah realnya kita. Kekristenan itu bukan sesuatu yang kalau mungkin di banyak-banyak tempat itu selalu berbicara Alkitabnya iya gitu ya. Tapi tidak menjabarkannya dalam kehidupan nyatanya gitu loh. Dalam pemakaian sehari-harinya kayak gimana gitu ya. Kita tuh seperti mungkin gitu ya, di banyak-banyak tempat lebih kepada teori seperti itu ya, ketimbang prakteknya gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, setiap hari, setiap kita membuka mata, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dan semua pilihan itu adalah menjadi keputusan kita. Dan setiap keputusan itu melahirkan tindakan atau perbuatan. Nah, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan itu menimbulkan dampak. Oke. Baik dampak internal maupun dampak eksternal. Dampak internal itu kepada diri kita, atau dampak eksternal itu kepada orang-orang di sekeliling kita atau di circle-nya kita gitu ya. Itu berdampak. Nah, dampak ini Bapak Ibu teman-teman bisa negatif dan bisa juga positif. Tergantung dari pilihan yang kita pilih setiap hari. Bapak Ibu teman-teman, beberapa hari ini saya sibuk untuk menyelesaikan tugas dari seseorang di tempat saya kerja. Jadi saya sibuk sekali gitu ya, karena yang saya buat ini adalah pelaporan, yang mana itu akan dikumpulkan ke inspektorat gitu ya. Saya ngelihat gitu ya,
bagaimana bukan tidak adil sih ya, tapi saya ngelihat bagaimana ketika seseorang itu tidak tuntas gitu ya, pekerjaannya itu tidak tuntas, itu dampaknya luar biasa ke banyak orang, Bapak Ibu teman-teman. Nah itu yang saya alami ya hari-hari ini ya. Jadi tugas ini tidak selesai, tidak tuntas. Jadi mau tidak mau gitu ya. Sambil belajar, saya menuntaskan apa yang menjadi tugas orang ini. Dan itu sangat tidak enak Bapak Ibu, susah sekali. Karena ini melibatkan banyak hal, yaitu dari banyak hal pokoknya di dalamnya gitu ya. Jadi saya belajar untuk sebisanya saya untuk mengerjakannya. Karena memang bukan porsi saya, tapi dalam beberapa hal saya ngelihat bahwa di tempat saya bekerja itu masih banyak orang yang belum mumpuni kemampuannya untuk menyelesaikan itu gitu ya. Makanya saya ambil inisiatif lah. Karena di dalam dunia kerja inisiatif itu penting. Karena penilaian orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan orang banyak. Itu yang saya pelajari Bapak Ibu ya, yang saya dapatkan. Dan dampaknya itu sungguh luar biasa buat saya pribadi. Saya mengerjakannya beberapa waktu lalu dengan sikap yang tidak terima pada awalnya. Tapi makin kesini ya udahlah, hitung-hitung belajarlah gitu ya. Siapa tahu next ke depan gitu ya. Ya A, B, C, D lah. Banyak hal gitu ya. Tapi itu keputusan yang saya buat. Keputusan yang saya ambil. Ya sebisanya saya kerjakan karena memang bukan porsi saya. Di sini Bapak Ibu, bagaimana kekristenan itu bisa menjadi dampak dimanapun kita berada. Bahwa dengan keberadaan saya tadi sebagai contoh, itu menjadi dampak untuk tempat saya bekerja. Di teman-teman rekan kerja saya di kantor, sedikit banyak menaruh hormat gitu ya. Karena ya untuk mengerjakan itu perlu effort lebih. Effort lebih ini apalagi di dunia pegawai negeri gitu ya. Apalagi guru. Ya udahlah. Banyak beberapa konten kreator guru pun menjabarkan gitu ya, dan menarik kesimpulan gitu ya. Ya jadi guru tuh ya kerja ikhlas bahasanya gitu. Agak berbeda dengan di swasta. Kalau swasta kita lembur tuh ada nilainya. Gitu. Ya mungkin ada plus minusnya lagi lah. Di pembayangan saya tuh plus bisa juga jadi minus. Kadang orang lain melihat tuh plus, kadang orang lain juga melihat minus, tergantung dari sudut pandang kita melihat. Tadi di perjalanan ke sini, seperti biasa Bapak Ibu teman-teman ya, kalau di Smart People itu tidak ada yang menyiapkan materi atau konten yang mau dibawakan itu tidak ada Bapak Ibu teman-teman. Semuanya ngalir, bagaimana Tuhan saja yang bercerita gitu ya. Bagaimana Tuhan saja yang mau pakai, mau memberikan kesimpulan apa itu ngalir aja gitu. Saya jujur tidak menyiapkan, karena memang saya fokus menyelesaikan pekerjaan itu tadi ya. Terus di perjalanan, saya mencoba untuk nanya gitu ya sama Tuhan, mau nyampaikan apa ini.
Tuhan bilang keputusan. Keputusan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu teman-teman. Itulah yang Tuhan katakan tercatat di Alkitab, yaitu kehendak bebas. Bagaimana setiap manusia itu diberi sama Tuhan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini dampaknya itu bisa negatif, bisa juga positif. Semuanya tergantung daripada sudut pandang dari diri kita ataupun dari lawan kita. Kita nggak akan bisa kita tidak akan bisa untuk mematok. Kalau saya melakukan A, dampaknya pasti A. Gitu ya. Tapi di kehidupan nyata, Bapak Ibu teman-teman ya, di kehidupan nyata kita, realnya kita hidup di bumi ini, saat ini Bapak Ibu teman-teman, keputusan yang kita lakukan itu selalu berdampak dua sisi, negatif ataupun positif, tergantung daripada sudut pandang orang melihat. Dan lagi-lagi memang seperti itulah status sosial kita, gitu ya. Kita sudah ngerasa sudah lakukan yang terbaik versinya kita. Tapi hasilnya kok cuma segini. Terus di pandangan orang, kok kamu masih di situ? Padahal di diri kita sudah berusaha untuk menggenjotnya. Tapi kok masih kelihatan stuck gitu ya. Waduh, itu kacau banget dah. Gitu. Dan ketika berada di posisi itu, ya udah, seperti judul saya ini, berserah dan pasrah aja gitu. Biarkan Tuhan yang menjadi judgement kita. Biarkan Tuhan yang beracara total atas hidup kita. Baik buruknya, kita harus beri porsi terbanyak. Atau mungkin kita beri porsi sedikit, tapi keputusan mutlak. Yaitu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Oke, itu prolog saya. Mari kita membaca, kita belajar dari Lukas 14. Mungkin bisa ditayangkan. Oke. Judul daripada nas ini kalau dari Alkitab HP saya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Oke. Kurang lebihnya kita akan belajar ya. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Kita lihat dari porsi banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada kata perjalanan Bapak Ibu teman-teman. Oke. Di ayat ini tertulis Bapak Ibu teman-teman, bagaimana seseorang itu bisa punya pengaruh luar biasa. Di zaman Tuhan Yesus gitu ya, yang belum ada teknologi. Jadi yang bisa mereka andalkan adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasa. Ketika Yesus di situ, dia memberi rasa itu kepada orang-orang di sana. Sehingga orang-orang berduyun-duyun untuk ngikutin. Ngikutin loh ya, pengikut. Untuk apa? Karena mereka ngerasa enak. Dan mereka merasa bahwa apa yang disampaikan sama Tuhan Yesus itu ada suatu gebrakan yang luar biasa di zaman itu. Nah, Tuhan Yesus kan 100% manusia tuh.
100% manusia. Sama kayak kita. Berarti kita bisa nggak kayak Tuhan Yesus? Menjadi seseorang yang di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya, itu membuat orang tuh memiliki rasa. Dan rasa itu membuat orang tuh pengen dekat sama kita. Pengen ngikut kita. Positif banget auranya itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lanjut 2 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, kita garis bawahi kata murid, Bapak Ibu teman-teman. Sejak kita menyatakan diri adalah seorang Kristen, otomatis Bapak Ibu teman-teman, kita menjadi seseorang yang disorot sama orang. Dimanapun kita berada, kita akan disorot. Bener dah, disorot kita. Orang-orang akan ngelihat, oh gini yang namanya orang Kristen. Oh, orang Kristen tuh gini ya. Tanggapan orang tuh bisa beda-beda. Dari setiap apa yang kita lakukan. Tindak tanduk kita, hil dan hal yang kita kerjakan. Orang-orang akan ngelihat, oh gini ya orang Kristen. Nah supaya kita berada di fase sama seperti Tuhan Yesus. Di sini, di ayat tadi itu dijabarkan. Barang siapa tidak membenci keluarganya. Gitu ya. Ayat 26 tadi, mungkin tampilkan dulu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke. Kita garis bawahi muridku, ayat 26. Ayat 27 tadi juga sama. Di akhir dibilang, barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 2 kali Tuhan Yesus bilang kata muridku. Artinya tidak cukup kita hanya menjadi pengikut. Tapi kita harus menjadi murid. Dan menjadi seorang murid. Di perjalanan saya ke studio ini tadi gitu ya. Terpikir di otak saya itu. Tuhan, kenapa kau harus membenci keluarga? Kenapa kau harus membenci segala sesuatu yang dimiliki? Untuk menjadi murid Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya karena keberadaan diri kita itu disorot sama orang banyak, Bapak Ibu teman-teman. Kita tuh disorot sama orang banyak. Jadi kalau kita di dunia pekerjaan, kita tidak mengerjakan maksimal dan tidak tuntas, orang akan menyorot, oh gitu ya orang Kristen. Oh berarti ya gitulah, negatif tanggapan orang. Tapi ketika kita mengerjakannya dengan total dan tuntas, orang-orang akan melihat, oh kayak gitu ya orang Kristen ya, hebat ya orang-orangnya gitu. Punya etos kerja yang bagus. Ya walaupun kembali lagi dengan profesi keseharian saya itu kerja ikhlas. Namun ya beberapa hari ini juga saya bergumul luar biasa untuk perkara itu Bapak Ibu teman-teman.
Gak ada langkah lain. Ya diperhadapkan dengan itu, ya itu yang aku kerjakan. Tapi itu tidak menjadi suatu kebanggaan buat saya. Namun, itu menjadi sesuatu yang menurut saya harus saya lakukan saat-saat ini. Karena genting sekali laporan itu. Nah, di situ akan terlihat diri kita. Apakah kita membawa diri kita dengan egoisnya kita, dengan tidak mau tahunya kita, dengan semua hal yang kita punya di belakang kita ini. Gitu ya. Makanya Tuhan bilang, kalau tidak membenci apa yang dimiliki diri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun tidak layak jadi murid Tuhan. Karena seorang Kristen itu, tidak usah jauh-jauh Kristen lah, universal saja. Hidup ini adalah, bisa yang menjawab, saya memahami bahwa hidup ini adalah sudah pertempuran Bapak Ibu. Setiap hari kita bertempur dengan apa yang kita hadapkan hari ini. Bangun pagi, apa yang kita pilih? Apa yang kita putuskan dan apa yang mau kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu, dia itu pertempuran luar biasa. Dan barang siapa yang mengandalkan dirinya dengan kepandaiannya tapi tidak mengikut sertakan Tuhan, tidak ada sesuatu yang dalam tanda kutip, segala sesuatu yang mengamankan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau dalam setiap hari, setiap bangun pagi, kita berpikir, kita merenung, hari ini mau ngapain ya? Wah itu jadi dah, Tuhan ikut di situ. Karena kita positif. Tapi kalau kita negatif, wadahlah. Tetap kita melakukannya, kegiatan kita sehari-hari. Tetapi kayak ada yang kurang gitu. Dan walaupun tetap ada penyertaan Tuhan, tapi tetap kayak ada yang kurang kurang klik gitu loh. Tapi kalau kita bangun pagi, berpikir, itu wah luar biasa deh. Itu yang saya alami Bapak Ibu teman-teman ya. Ya walaupun tidak 100% pun saya bisa lakukan ini dengan sangat baik. Tetapi ini yang Tuhan taruhkan di saya untuk saya sampaikan gitu ya. Jadi firman ini tidak hanya untuk Bapak Ibu teman-teman saja. Tapi ini juga ke sayanya. Saya juga ngelakukan yang salah. Plak gitu ya. Tempeleng juga. Saya juga ngalamin ini. Sampai sekarang detik ini pun saya ngalamin. Aduh Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan suruh aku bawa ini berat buat saya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pun masih belum total bisa ngelakuinnya Tuhan. Tapi Tuhan itu unik Bapak Ibu teman-teman. Sangat unik. Kenali pribadi Tuhanmu. Sangat unik Tuhan kita itu. Dengan segala keberadaan kita. Kita bawa sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah jijik sama hidup kita. Tapi Tuhan akan rangkul, seret. Sini ikam nih gitu. Kalau bahasa Banjar ikam tuh kamu ya. Ikam ini itu. Aneh-aneh aja gawian. Maksudnya gawian tuh pekerjaan atau tingkah laku lah, pola. Aneh-aneh aja gawian kamu. Aneh aja apa yang kamu lakukan ini gitu. Aku gak suruh ini, kamu lakukan itu. Tapi itu uniknya Tuhan kita, Bapak Ibu teman-teman. Yang mungkin di Kristen aja gak ada yang kayak gitu ya. Bahwa dengan begitu mudahnya. Kenapa Bapak Ibu teman-teman? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang di Alkitab. Aku datang bukan untuk yang benar. Tapi aku datang untuk mereka yang berdosa. Artinya apa? Ya kita yang berdosa ini yang ditarik sama Tuhan.
kalau mau tobat. Coba aja Raja Saul itu di Alkitab, itu nurut aja apa kata Nabi Yeremia. Ngaku salah. Aman hidupnya. Hidupnya pasti akan dipakai lebih sama Tuhan. Tapi kan enggak, dia mokong, keras kepala. Ya dibantai. Saya belajar perkara ini Bapak Ibu teman-teman ya. Dari kasus yang saya alami saat ini. Itu tentang pelaporan ini tadi. Saya datang ke dinas, saya ngobrol. Saya sampaikan gitu ya. Ya orang dinas gak mau tahu Bapak Ibu teman-teman. Yang namanya pelaporan harus selesai. Mau siapapun yang ngerjakannya harus selesai. Ya dimarahin lah saya di situ. Padahal bukan pekerjaan saya. Karena saya gak tahu menahu tentang hal itu. Tapi di situ saya belajar bagaimana manusia itu ya. Merendah aja. Ngobrol sama mereka. Ya maaf Bapak Ibu. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan saya. A, B, C, D. Merendah gitu ya. Tahu yang terjadi Bapak Ibu? Dari tadi yang nadanya tinggi. Langsung nyut. Semua teman-teman di dinas. Oh ya Kak Pak, oh ya gini. Oh ya lakukan ini ya Pak, ini gitu. Dari tadi yang nada tinggi gitu ya. Ya manusia loh. Tuhanmu apa enggak sama? Karena Bapak Ibu teman-teman, di dalam kitab Kejadian, ketika manusia dibentuk pertama, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghembuskan napas hidupnya. Jadi manusia itu hidup. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya semua karakter manusia itu ada di Tuhan. Kalau lihat karakter baiknya, baik sekali Tuhan itu. Tapi kalau kamu tanya karakter jahatnya, baca kitab perjanjian lama. Berapa banyak orang dibantai sama Tuhan. Gak main-main. Gak ada pandang bulu. Mungkin kalau dia analogikan di manusia itu pembunuh berdarah dingin. Enggak. Pokoknya bantai habis. Satu kerajaan nih. Mau anaknya, mau istrinya, mau kambingnya, mau hewannya, semuanya habisin. Bayangin, itu kan genosida kalau kita baca zaman sekarang ya. Dibantai. Ketika kejadian di 10 tulah kerajaan Mesir itu loh. Karena kitab catat. 10 tulah. Gak ada main-main. Itu kalau saya membayangkannya Bapak Ibu teman-teman. Ngeri sekali. Nah itu dia Bapak Ibu teman-teman. Karakter Tuhanmu tuh sangat luar biasa. Jangan pernah menyamakan Tuhanmu dengan yang lain. Karena Tuhanmu itu karakter, pribadi. Dan setiap pribadi kita itu menceritakan Tuhan kita. Makanya Tuhan itu dibilang universal. Karena semua manusia itu punya karakter yang unik-unik. Punya kepribadian yang unik-unik. Dan masing-masing itu berbeda. Oke. Nah, di medan pertempuran Bapak Ibu teman-teman, kita tidak boleh memusingkan orang yang ada di rumah kita. Yang kita pusingkan adalah bagaimana kita hidup
mengalahkan musuh. Dan di hadapan komandan kita tetap, maksudnya melakukan yang terbaik buat komandan kita. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Kita nggak akan mikir yang lain. Tempur, gunakan pedang kita, gunakan senapan mungkin zaman sekarang. Kalahkan musuh sebanyak-banyak, kita harus hidup, kita harus survive. Dunia sekarang ini gak bisa lagi kita berpikir yang besar-besar. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah bertahan. Karena 2025 itu luar biasa pertarungannya Bapak Ibu teman-teman. Dan di situ Bapak Ibu, firman ini saya sampaikan. Gitu ya. Oke, lanjut dulu ayat berikutnya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ada tanda tanya. Cukup gak uangnya nih untuk bikin menara? Lanjut. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Lanjut. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Oke, di sini dulu. Nah, apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang saya sampaikan di awal tadi. Yang paling prinsipal sekarang adalah pekerjaan Bapak Ibu teman-teman. Karena kita hidup, ya kita harus bekerja gitu ya. Kalau kita tidak bekerja, ya kita tidak bisa hidup gitu ya. Apapun profesi kita. Ketika kita tidak mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, apakah kita layak untuk menerima upah? Enggak dong. Malu dong. Artinya etos kerja kita enggak ada. Yo, bagaimana kita mau dikatakan bahwa kita orang Kristen? Kalau seperti itu. Nah, kehidupan ini bukan hanya tentang pekerjaan Bapak Ibu teman-teman. Hidup ini kompleks. Kita dengan pekerjaan, kita dengan orang tua kita dengan istri kita, atau istri dengan suaminya, anak dengan ayah, ayah dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan anak, kita dengan tetangga kita dengan komplek kita tinggal. Itu semuanya kompleks Bapak Ibu teman-teman. Itu real ya, ini kehidupan nyata Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengarang-arang hal-hal yang menurut saya tidak pernah lakukan. Tapi saya ngelihat seperti itulah status sosial kita di warga plus 62. Semua gerak-gerik kita itu siap-siap aja di komen dah. Enggak bisa enggak. Yang saya bingung ya, di TikTok itu ya, yang posting orang luar negeri, itu yang komen orang Indonesia semua. Misalkan ada yang di Korea gitu ya, bukan orang Korea yang komen, tapi ke orang Indonesia semua. Luar biasa status sosial kita di situ ya, status sosial di medsos. Jadi ya hati-hati juga sih untuk postingan aneh-aneh itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini di ayat tadi yang saya bacakan tadi itu dijelaskan bagaimana kita membuat keputusan dalam menimbang yang sehat. Bahwa hidup ini tidak hanya sekedar untuk bisa hidup,
Tapi keputusan kita, di dalam pertimbangan kita yang kita bawa Tuhan di dalamnya, itu yang menentukan baik buruknya kita. Enak banget ngomongnya ini Bapak Ibu teman-teman. Saya pun masih belum bisa mengerjakan ini. Jujur sekali. Mau saya tidak menyampaikan hal ini, tapi kayak dipojokkan gitu. Harus disampaikan gitu. Jadi baik kita sama-sama belajar lah untuk menjadi lebih baik gitu. Membangun sebuah menara, menghitung keuangannya, cukup enggaknya. Kalau enggak cukup, kalau enggak tuntas, ya orang-orang akan mencibir. Wah, orang ini gitu ya, kerjanya enggak becus gitu. Itu kan kelihatan, enggak selesai menaranya, gara-gara uangnya kurang cukup. Artinya pertimbangannya masih kurang matang dan kurang tepat. Wah itu, oh ya, aku harus ingat itu. Oke, lanjut dulu. Nanti kelamaan di ayat yang itu aja. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Lanjut. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Oke, sampai di sini dulu. Nah, keputusan itu tidak hanya berbicara kita harus eksekusi Bapak Ibu teman-teman. Ada saatnya kita harus mundur. Kalau nggak menguntungkan ngapain lanjut? Dari situ saya tahu. Ini juga namplak aku juga gitu. Ih, dodol gitu. Kalau ngerasa diriku. Ya, kehidupan itu kompleks sekali dalamnya. Gak cuma berbicara tentang kita. Tapi berbicara tentang imbasnya, dampaknya. Kalau jelek, ya mending mundur lah. Tanya syaratnya apa. Mau dikasih upeti, boleh kasih upeti aja. Daripada tetap ngelawan, kita dijajah, ya rakyat kita habis. Yang mending mundur. Bagaimana Alkitab itu tidaklah sebuah dongeng cerita, tapi dijabarkan bahwa ini untuk kita hidup. Keputusan itu tidak hanya tentang eksekusi maju, tapi juga harus mundur kalau tidak menguntungkan. Oke, lanjut ayat berikutnya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lanjut. Garam, sebentar. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bentar, balik dulu kayak 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oh, ini tentang kita melepaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau ingin menjadi murid Tuhan. Lanjut dulu ayat 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35 penutup. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke. Bapak Ibu teman-teman, ayat ini kayak ngejewer saya gitu. Manusia itu boleh berbuat salah Bapak Ibu. Nah, karena kata siapa nggak boleh buat salah. Karena manusia itu tempatnya salah. Kalau kamu mau tempatnya nggak salah, ya pulang dulu Anda ke surga sana. Ya amun surga tujuannya. Amun ke neraka kayak Pak. Nah, kan keluar bahasa Banjar saya.
Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Manusia di dunia ini ada tempatnya membuat salah. Makanya Tuhan luruskan dengan ayat ini. Harus matang dalam pertimbangan. Harus ikut sertakan Tuhan. Harus bijaksana. Harus benar-benar dalam hidup. Karena Alkitab mencatat hidup itu cuma satu kali. Tidak ada kata dua kali. Tidak ada, Bapak Ibu teman-teman. Selama kita masih hidup di dunia, di dalam kesalahan kita, selalu ada yang namanya kesempatan. Asal tahu, ya aku salah. Ngaku doang. Terus minta ampun dah. Ya udah, jangan lakuin lagi. Kalau tetap lakukan lagi, ya udah, minta ampun lagi gitu. Kalau tetap melakukan lagi gitu. Karena ya susah sih ya. Saya pun belajar dari apa yang terjadi dengan istri saya. Saya belajar banyak. Gitu ya. Bahwa saya tidak bisa menetapkan status saya atau menetapkan diri saya ke dia. Itu nggak bisa. Karena saya dengan dia itu dua pribadi yang berbeda. Dengan dua latar belakang yang berbeda. Dari saya yang punya keluarga latar belakang yang cukup. Yang menengah ke atas lah. Dengan istri saya latar belakangnya menengah ke bawah. Cenderung ke bawah. Gitu ya. Dengan pengalaman masa kecilnya dia yang luar biasa sih. Saya pun mungkin gak akan sanggup seperti itu. Nah itu semua Bapak Ibu itu menimbulkan atau menciptakan atau membentuk diri kita. Nah disitulah fungsinya Alkitab. Makanya kalau kamu mau ikut Tuhan, bencilah kamu dengan apa yang kamu punya. Lepaskan itu. Ikut Tuhan total. Ikut apa yang diajarkan di Alkitab. Dengan menjadi versi terbaik kita. Di dalam semua kesalahan kita. Kalau mau versi terbaik dengan semua kelebihan kita, ya udah. Dengan tidak pernah berbuat dosa dan lain-lain, tidak pernah buat salah dan lain-lainnya, udah. Duluan aja udah pulang. Entah surga atau neraka dah tujuan hidupnya. So Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi saya katakan, saya menceritakan hal ini itu tidak dengan persiapan apa-apa. Tapi apa yang Tuhan sampaikan ini ada sesuatu yang real, yang murni. Tuhan kasihkan aku inspirasi untuk setiap kata-kata yang saya keluarkan ini. Apakah itu menandakan saya yang baik? Aduh bila kalau saya mau cerita Bapak Ibu teman-teman, kalian gak akan percaya betapa apa ya? Betapa jeleknya saya ini. Betapa, wah pokoknya kalau kalian katakan kalian yang paling banyak dosa ya saya paling banyak dosanya. Gak ada obatnya dah kalau sudah masalah dosa adu-aduan ayo gitu. Tapi yang dilihat Tuhan bukan apa yang kamu lakukan dulu. Yang dilihat Tuhan apa yang kita lakukan sekarang. Saat ini keberadaan kita ini kita menjadi apa dan siapa. Seperti sebuah lagu Bapak Ibu teman-teman ya. Setiap tahun itu punya hitsnya. Zaman saya masih SMP kah SMA itu hitsnya lagu-lagu yang Melayu-Melayu, band Raja. Gitu.
hijau daun. Gitu. Terus masuk ke bawah, ke belakangnya tuh band-band indie kayak Peter Pan, Sheila on Seven. Masuk ke sini itu lain lagi. Kalau di TikTok itu lagu-lagu remix semua. Nah, setiap tahun itu punya cerita yang berbeda. Tapi bukan itu yang membentuk kita. Bukan itu yang menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah saat ini kita menjadi siapa. Saat ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa hasil kita. Kalaupun di hadapan itu dan ditanyakan ke saya, ya saya jujur belum ada yang menurut saya bagus bisa saya tampilkan. Kecuali apa yang sudah saya punyai sekarang. Ya mungkin lah bisa lah. Gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, yang gak mampu kayak lagu itu. Karena kalau sudah kata membandingkan, itu sudah pasti kita kalah. Orang gak mungkin membandingkan itu dengan yang bawah kita, gak mungkin. Orang lain itu akan melihat, membandingkan kita dengan apa yang orang lain lebih dari kita. Ya pasti gak mampu Bapak Ibu teman-teman. Tapi itulah status sosial warga plus 62 dah. Jadi kita saat ini mendengarkan apa yang Yesus Call hari ini Bapak Ibu teman-teman. Message-nya buat kita hari ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mokong dan pernah keras kepala dengan apa yang menjadi keinginan kita. Yang kalau kita tahu kita nggak akan sanggup gapai. Karena itu hanya ngabisin tenaga Bapak Ibu teman-teman. Karena saya mengalami, saya punya keinginan yang luar biasa. Sampai sayanya sendiri akhirnya yang hancur. Karena harapan saya bagus, tinggi sekali. Tapi realitanya tidak kesampaian. Itu ngehancurin kita sendiri. Bapak Ibu teman-teman, saya belajar sekali. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini itu. Tidak usah terlalu neko-neko. Apa yang kita hadapkan saat ini kerjakan maksimal. Kalau kurang minta sama Tuhan. Biar dibuka lebih. Kalau tidak persiapkan diri kita. Karena mungkin kitanya kurang mampu. Kitanya belum mumpuni nih dalam pengetahuan, dalam mengelola kelebihannya nih. Kalau kita nggak mau mengelola kelebihannya ini. Berkat jadi kutuk. Malah bikin kita pusing. Tapi kita sudah mumpuni dan kita bisa. Yang Tuhan minta itu cuma satu, konsisten. Kalau cuma sekali dua kali tobatnya, lu nggak bisa. Tiap hari konsisten. Dan kalau bisa, tiap hari itu positif apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, hasil dan dampaknya itu boleh jadi positif. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja untuk Jesus Call hari ini. Kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Buat saya juga pribadi, yang ditemplak juga. Ya, manusia tempatnya salah, Bapak Ibu teman-teman. Tiap hari kita bertempur dengan kesalahan itu. Supaya jangan makin lebar salahnya. Dipersempitlah salahnya. Atau mungkin kurang-kurangilah salah-salahnya itu. Sampai kepada titik kita nggak lakukan kesalahan lagi. Dan itu menjadi pengetahuan kita. Dan orang lain akan ngelihat. Wow, orang Kristen itu ya luar biasa. Dan satu lagi Bapak Ibu teman-teman, di dunia ini gak mungkin bisa
kita menyamakan apa yang dunia punya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itu bertolak belakang, Bapak Ibu teman-teman. Dunia ini asal punya uang, punya kuasa. Tapi di firman Tuhan bilang, gak mungkin bisa orang berjalan. Satunya mamon, satunya saya sama Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan, itu udah pasti yang terbaik. Di saat kita sudah punya pengetahuan untuk mengelolanya. Makanya tiap hari dikasih masalah. Untuk kita punya kemampuan untuk belajar mempertimbangkan baik buruknya ini. Tiap hari. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau menderita karena ikut aku. Karena penderitaan itu yang membuat kita punya kedewasaan yang orang lain akan lihat. Buahnya baik banget. Gitu. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.